Mari kita mempersiapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa beserta dengan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan. Suatu anugerah yang indah kita boleh datang beribadah, bersekutu di dalam rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita sekalian untuk satu pujian. Yesus Tuhan mulia namanya. Ya Allah kita, Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan hidup kita. Yesus
bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami memuji-Mu Tuhan atas kebesaran-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, setiap hari yang kami jalani dalam kehidupan ini, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang di dalam rumah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Ya, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah pagi hari ini setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa, ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, biar itu boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Engkau ya Tuhan yang sudah menyertai, memberkati, memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapak, serta sidang jemaat sekalian yang sudah hadir pagi hari ini, baik yang beribadah di dalam gedung gereja maupun setiap jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Biar Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita bersyukur kalau ibadah kita di minggu pertama di bulan Juli ini kita kembali boleh beribadah, sekaligus juga kita diundang untuk makan semeja perjamuan dengan Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus juga pada minggu pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita di hadapannya. Memohon Tuhan yang menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita. Kita sendiri tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Darahnya yang kudus menghapus setiap dosa. Hanyalah darahnya Yesus. KPPK 172 kita pujikan bersama. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Pribadi kita di hadapan Tuhan. Bapa, sungguh kami yakin dan percaya hanyalah darahnya Yesus yang mampu menyelamatkan hidup kami.
Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Hanya pengorbanan Yesus Kristuslah di atas kayu salib yang mampu menghapuskan dosa kami, menyelamatkan hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Memohon Tuhan yang mengampuni, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah ya Tuhan hidup kami, hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani dalam dunia ini. Kami boleh hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini, baiknya yang ketiga. Dosaku diampuni hanya darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diselamatkan, ditebus, bahkan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia Allah yang satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan segala perkara, menyediakan segala apa yang kita perlukan. Mari Bapak Ibu kita pujikan dengan sukacita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita pujikan dengan bersukacita. Kita bertepuk tangan bersama. Didengar
Kak Ati persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, pernahkah ketika kita dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, ketika ada satu masalah terjadi dalam kehidupan kita, biasanya apa yang pertama kali kita lakukan? Apa langsung ingat, oh iya saya langsung berdoa saja? Atau kadang-kadang kita langsung sibuk atau bingung cari jalan keluar, apa yang kira-kira saya bisa lakukan saat ini untuk menyelesaikan masalah saya? Kadang-kadang kita sebagai manusia seperti itu ya Bu, saya juga mengalami seperti itu. Ketika ada suatu permasalahan, pergumulan yang sedang kita hadapi, kadang jarang rasanya otomatis itu langsung ingat, saya doa dulu. Kadang-kadang bingung dulu, siapa ya yang bisa nolong saya? Saya harus apa ya? Saya harus ini, cari solusi ini, tanya si itu. Nah, kadang-kadang lupa, kita bingung sekali. Pokoknya harus selesai masalah ini, lupa kalau kita punya pribadi satu-satunya yang bisa kita andalkan, yaitu cuma Tuhan. Kadang dia solusi terakhir, solusi kepepet. Kalau sudah tanya sana, tanya sini, nggak nemu solusinya, nah Tuhan jadi solusi yang terakhir. Yang kita cari kalau kita sudah nggak bisa ketemu jalan keluar yang lain. Bapak Ibu, biarlah melalui pujian ini kita kembali diingatkan. Satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan itu bukan orang lain, apalagi diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita percaya hanya Tuhan. Yang bisa kita andalkan hanya Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Selalu tepat pada waktunya. Tuhan pasti tolong kita, anak-anaknya yang selalu berseru kepada Tuhan, bersandar kepadanya. Biarlah kita boleh menyanyikan pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan oleh Pendeta Chandra.
Benar ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang telah menebus hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menaruh iman, pengharapan, percaya kami hanya kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus yang telah memberikan hikmat kepada penulis di dalam menuliskan kitab suci ini, Roh Kudus yang sama akan memberikan hikmat kepada kami, memberikan iluminasi kepada kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya dapat menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur ya, hari ini adalah hari pertama ya ibadah sekolah minggu secara onsite, dan kita juga bersyukur kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah secara onsite. Saya menghimbau Bapak Ibu jemaat untuk terus beribadah secara onsite. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan salah seorang teman dari gereja Sahabat mengatakan bahwa setelah ada ibadah online, orang Kristen sekarang tidak lagi mengkhususkan hari Sabat. Loh, kenapa kok begitu? Kalau tidak ada pelayanan, tidak datang ke gereja. Alasannya apa? Loh, kan ada YouTube, bisa ibadah di rumah. Jadi Sabtu Minggu biasanya kalau bisa cus keluar kota, begitu ya. Terus bahkan ada yang belani hanya untuk liburan, ibadahnya nonton di YouTube. Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, saya menghimbau, ibadah secara online itu memang diadakan di dalam keadaan darurat, tetapi ibadah secara onsite ini akan menolong kita untuk dapat menjadi gereja yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu juga boleh kembali membangun tekad dan komitmen di dalam mengikut Tuhan sama seperti sebelum pandemi. Ya, itu yang menjadi kerinduan dari setiap kita anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu karya yang menakjubkan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat 43. Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat 43. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya mengajak kita membaca secara silih berganti. Saya ayat yang ke-21, Bapak Ibu ayat yang ke-22, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-43. Injil Markus pasal yang kelima ayat 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Dan memohonnya dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan, Guru?" Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelajaran IPS kita mengenal ada beberapa situs atau warisan-warisan barang-barang yang purbakala di dunia ini masuk dalam daftar situs yang menjadi keajaiban dunia. Misalnya seperti tembok China, gitu ya. Dan salah satu yang menjadi kebanggaan orang Indonesia adalah bahwa Candi Borobudur menjadi salah satu situs yang pernah masuk di dalam daftar 7 keajaiban dunia. Dan kalau kita melihat di tahun 1995, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, Candi Borobudur itu masuk ke dalam daftar situs keajaiban dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, candi itu dibangun sekitar tahun 780 sampai 840 Masehi pada pemerintahan dinasti Syailendra. Dan desain bangunan ini ya adalah desain Gupta yang mendapatkan pengaruh dari agama Buddha dan daerah India. Kalau kita mengunjungi Candi Borobudur, maka kita akan mendapati 2.672 panel relief dan 504 patung Buddha. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, minggu lalu saya datang ke Candi Borobudur. Kenapa saya mampir ke sana Bapak Ibu? Sebelum tiketnya naik, betul ya? Kan kita dengar bahwa tiketnya akan naik 750.000. Tetapi puji Tuhan, karena saya dengar tidak jadi naik, saya sempat ke sana. Tetapi Bapak Ibu, ketika sampai di sana, kita tidak boleh naik ke candi itu. Kita hanya sampai di pelataran candi itu. Ya. Lalu waktu masuk pertama, ya ada turis asing yang dikasih tahu
You cannot go upside gitu ya. Kenapa? Dia tanya, why? Because the sustainability of the temple ya. Karena ketahanan dari candi itu. Bapak Ibu, ketika saya melihat candi itu Bapak Ibu, memang ya kondisinya sekarang sedikit mengenaskan. Mengapa? Kepala dari patung Buddha itu Bapak Ibu sudah hilang. Bahkan ada tangannya yang hilang. Terus kemudian yang bentuk kuil begini itu sudah jatuh entah di mana Bapak Ibu. Bapak Ibu, candi yang begitu megah sekarang ini sudah hilang kemegahannya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, candi ini ya, orang berkata zaman dulu, orang dulu itu mana ada yang pinter. Bapak Ibu, kalau zaman dulu, orang yang zaman dahulu tidak ada yang pinter. Saya yakin candi yang bagus ini tidak mungkin berdiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan ketika perjalanan keluar menuju ke tempat parkir Bapak Ibu, saya melihat ada banyak batu yang dikumpulkan. Dan saya tanya sama satpamnya, Pak, itu batu yang jatuh ya dari candi itu? Benar. Makanya kenapa Bapak Ibu tiketnya mau dinaikkan, supaya tidak sembarangan orang boleh naik. Karena dulu kan saya waktu kecil Bapak Ibu ya, naik ke dalam candi itu Bapak Ibu, mama saya bilang, katanya orang yang megang badannya Buddha itu bisa diberkati begitu. Nah, semua orang kan berusaha megang Bapak Ibu. Nah, kalau disorong kepalanya yang gelundung gitu kan. Namanya itu patung gitu kan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bangunan yang menakjubkan ini ya membuat kagum banyak orang. Kalau kita melihat semoga bangunan candi ini berhasil disempurnakan kembali. Dan itu menjadi kebanggaan dari kita orang Indonesia. Bapak Ibu, Candi Borobudur adalah sebuah hasil karya yang menakjubkan. Yang telah dibuat beberapa ribu tahun yang lalu. Kalau candi yang adalah buatan tangan manusia adalah karya yang menakjubkan, maka melalui bagian ini, kita dapat melihat karya Allah yang menakjubkan itu. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu Ia berkuasa atas segala macam penyakit. Dan Ia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, maka kita akan melihat bahwa ada pembagian struktur yang seperti sandwich. Bapak Ibu pernah makan sandwich? Atasnya roti, terus kemudian tengah-tengahnya itu daging, keju, dan sayur-sayuran. Terus kemudian di bawahnya itu adalah roti lagi. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu, ada dua kisah yang dicatat di dalam kisah ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kisah mengenai anak Yairus. Kisah yang pertama itu Bapak Ibu, seakan-akan terpaus, terstop begitu ya. Dan Yesus memasukkan kisah mengenai perempuan yang pendarahan. Setelah perempuan pendarahan itu selesai, Yesus melanjutkan lagi, Markus melanjutkan lagi kisah mengenai anak Yairus. Lalu pertanyaannya, tujuannya apa? Kok ini kisah sampai di stop? Bapak Ibu, kalau di dalam penafsiran Alkitab ada struktur yang sama atas dan bawah, maka yang tengah-tengah ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Apa Bapak Ibu yang penting? Mari kita perhatikan perkataan Yesus kepada perempuan ini. Di dalam ayat 34 dikatakan demikian, "Hai anakku, apa yang telah menyelamatkan dia? Imanmu telah menyelamatkan engkau." Perhatikan, kita garis bawahi kata iman. Lalu ketika ada kabar dari keluarga yang mengatakan bahwa anak ini telah mati, Yesus berkata apa? Jangan takut, apa? Percaya saja. Bapak Ibu coba lihat kaitannya ini antara iman dan percaya saja. Salah satu unsur dari iman adalah kita menaruh percaya kita. Kita menaruh percaya kita kepada Allah yang kita kenal, Allah yang kita ketahui,
bukan Allah yang kita tidak kenal, bukan Allah yang tidak kita ketahui. Jadi Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai karya Kristus yang menakjubkan itu, Kristus ingin menekankan, apakah kita punya iman yang seperti perempuan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat latar belakang dari kisah ini Bapak Ibu ya. Kita melihat bahwa Yesus menyeberang dengan perahu. Ada orang banyak berbondong-bondong dan ia berada di tepi danau. Bapak Ibu, kalau kita mengingat beberapa khotbah dari Injil Markus, rupanya ini merupakan style penulisan dari kitab Markus ini. Kalau kita melihat misalnya di dalam ayat pasal yang ketiga Bapak Ibu, ayat yang ketujuh, Yesus menyingkir ke danau. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Terus kemudian orang itu berada di sana Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang berbondong-bondong itu ingin apa Bapak Ibu? Ketika dia berjumpa dengan Yesus. Apakah dia ingin mendengarkan pengajarannya? Iya. Apakah dia ingin mengikuti Yesus menjadi muridnya? Belum tentu. Tetapi yang pasti mereka berbondong-bondong dengan sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang berkuasa dan mampu melakukan hal-hal yang spektakuler dan menakjubkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang adalah Yairus namanya. Bapak Ibu, kenapa dikatakan ia adalah kepala rumah ibadat? Ya, dia bukan seorang pemimpin pujian seperti Ibu Elizabeth tadi. Dia bukan seorang rabi yang mengajar, bukan. Tetapi dikatakan kepala rumah ibadat mungkin dipahami adalah sebagai kepala rumah tangga. Yaitu ia yang bertanggung jawab atas segala bentuk pemeliharaan yang ada di dalam rumah ibadat itu. Kenapa ia datang kepada Yesus? Ia datang kepada Yesus memohon supaya anaknya yang sakit dan hampir mati menjadi sembuh, selamat, dan tetap hidup. Bapak Ibu, kata hampir mati ini di dalam kata bahasa Yunani itu adalah eskatos eke. Kata ini Bapak Ibu digunakan untuk menunjukkan bahwa orang yang sudah hampir mati itu sedang berada di pintu gerbang kematian. Jadi Bapak Ibu, ini adalah persoalan antara hidup dan mati. Orang ini datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang perlu kita pikirkan saat ini adalah, kapan terakhir kali kita datang pada Yesus? Pada saat apa kita datang mencari Yesus? Kapan terakhir kali kita memohon pertolongan dari Yesus? Hal yang umum yang dijumpai adalah kita mencari Yesus ketika hidup kita sulit, betul ya? Kita mencari Yesus ketika kita mengalami sakit penyakit. Kita mencari Yesus ketika apa? Kita mengalami ketidaklancaran di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita lancar, ketika hidup kita sehat, siapa yang kita andalkan? Benarkah kita setiap hari mau mengandalkan Dia? Atau Yesus itu cuma menjadi ban serep kalau aku perlu? Atau kalau kita lihat film-film Hollywood itu, Yesus itu punya saluran telepon 911. Apa itu Bapak Ibu? Kalau ada kondisi darurat, baru kita cari Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar. Mengikut Yesus bukan cuma mencari Dia waktu kita perlu, tetapi membiarkan diri kita dikuasai oleh Dia, supaya kita benar-benar menjadi alat yang menyatakan kemuliaan namanya. Saat gaji kita belum ditransfer di akhir bulan,
kita berdoa kepada Yesus. Tuhan, semoga bos saya tidak lupa. Ya, ini sudah tanggal 28. Tuhan tolong ingatkan dia supaya dia mentransfer. Setelah ditransfer, mohon maaf, waktu minggu pertama perpuluhan, elingnya perpuluhan, pergi kemana? Jalan-jalan ke mall dulu, ke pasar Atom, ya kan? Setelah duit entek, Tuhan engkau tahu, bulan ini enggak cukup ngasih perpuluhan. Oleh karena itu, kami berharap bulan depan ada kecukupan lagi. Tuhan itu sabar enggak Bapak? Saking sabar ya, aku lihat dino Tuhan, tak tutup Bapak Ibu teleponnya, ya kan? Lek ono perlu kon goleki aku, lek gak ono perlu aku mbok tinggalno. Bapak Ibu, yang benar adalah apa? Sebelum kita pergi berbelanja, uang itu berikan perpuluhan dulu, baru kita pergi berbelanja. Makanya di dalam pembicaraan mengenai persembahan perpuluhan yang ini, yang diberikan itu bruto atau neto? Sebenarnya motivasinya itu dari mana? Hati kita. Oleh karena itu kita belajar, kita mencari Yesus, bukan hanya di saat dia kita perlukan saja, tetapi di setiap saat kehidupan kita mau berelasi dengan Yesus. Nah, di dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang dimasukkan oleh Markus. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bapak Ibu, 12 tahun itu waktu yang singkat atau waktu yang lama? Lama ya. Anak saya Nicole umur 13 tahun. Orang kalau ketemu kan ngomongin, "Weh gak kroso ya Pak Chandra ya anaknya wis gede." Iya kon sing gak melok gedekno gak kroso, betul kan? Aku sing bendino gedekno ya toh. Nguripi ya toh, ngajari kroso enggak? Ya kroso sak kroso-kroso nih Bapak Ibu. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Apakah perempuan ini diam saja? Enggak Bapak Ibu. Dia pergi dari satu dokter ke dokter yang lain. Tetapi tidak mengalami yang namanya kesembuhan. Sudah minta rujukan dari puskesmas. Datang ke rumah sakit rujukan. Dokternya bilang obatnya harus ditebus sendiri. Ini tidak di cover BPJS. Mungkin dalam kondisi kita seperti itu. Uang dan segala hartanya telah habis untuk mengusahakan pengobatannya. Keadaannya tidak semakin membaik, tetapi keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu, perempuan ini adalah perempuan yang sangat kasihan. Kenapa? Bukan saja hartanya habis, tetapi secara sosial ia mengandung status najis. Kenapa? Karena kalau kita membaca di dalam Imamat 15 ayat 19 sampai 30 dikatakan demikian Bapak Ibu. Seorang wanita yang menstruasi mengeluarkan darah itu dianggap najis selama 7 hari. Lah ini 12 tahun Bapak Ibu. Saya membayangkan dia itu Bapak Ibu ya, di bajunya ditulisi status apa? NAJIS gitu kan. Bapak Ibu kalau ketemu dia, Bapak Ibu megang jubahnya saja, atau misalnya dia duduk begitu ya. Terus Bapak Ibu duduk di sana, Bapak Ibu juga dianggap najis. Bapak Ibu senang enggak kalau seperti itu? Kursi yang depan ini kan kosong. Satu kursinya Ibu Elis, satu kursinya saya. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu mau duduk di kursinya Ibu Elis, tapi enggak mau duduk di kursinya saya. Kenapa enggak mau duduk di kursinya Pak Chandra? Najis hijai begitu kan. Perasaan saya gimana Bapak? Pasti mengalami tekanan Bapak. Bukan cuma 7 hari, tetapi 12 tahun. Dan orang yang terkena najisan itu, ya, maka dia harus menunggu sampai matahari terbenam, baru status najisnya itu bisa dihilangkan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah kondisi yang tidak mengenakan. Bahkan menurut catatan dari Yosefus Bapak Ibu, seorang yang pendarahan Bapak Ibu tidak diizinkan berada di dalam bait suci selama proses ini. 12 tahun gak melok ibadah. Bapak Ibu 2 tahun gak melok ibadah, wis kepingin ketemu ya. Aduh Pak Chandra, aku gak ketemu ibu-ibu ya. Rasanya apa ayo topan nang dibuka gitu. 2 tahun.
Ada yang ngomong, ayo Pak, wis kita ndang retret Pak, ayo kita pergi keluar kota. Gitu. Ya kan? Karena saking kepinginnya. Nah bayangkan ini 12 tahun tidak boleh masuk ke dalam ruang ibadah. Tidak boleh Bapak Ibu. Bukan dia tidak mampu. Bayangkan. Perempuan ini pasti capek. Perempuan ini lelah. Tetapi ia tidak pernah kehilangan pengharapan untuk kesembuhannya. Oleh karena itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia punya iman. Mungkin aku tidak bisa berjumpa, melihat, dan Yesus tidak ngomong secara langsung sama aku. Tapi asalku jamah jubahnya saja, ia pasti sembuh. Iman seperti ini yang dimiliki oleh perempuan ini, Bapak Ibu. Dan seketika itu juga dikatakan apa? Perempuan itu pendarahnya berhenti dan badannya sembuh dari penyakit. Bapak Ibu, kalau kita pelajari kitab Injil Markus, memang ada dua cara Yesus menyembuhkan. Yang pertama, Yesus menyentuh orang itu, dan yang kedua, Yesus disentuh oleh orang itu. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-10 Bapak Ibu ya. Ketika Yesus berada di tepi danau, orang-orang itu berbondong-bondong untuk menyentuh Yesus. Seringkali kan kita orang Injili begini. Belajar dulu baru punya iman. Sekarang kita coba pikirkan. Perempuan ini punya iman dulu. Dan akhirnya dia lebih kenal Tuhan Yesus. Betul ya? Dari kata orang, aku tahu Yesus itu siapa. Sekarang aku mengalami Yesus itu sendiri. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kisah perempuan ini? Berbicara mengenai kesembuhan Bapak Ibu. Mohon maaf, seringkali kita itu membatasi cara Allah bekerja dengan metode tertentu. Misalnya Bapak Ibu, ada KKR kesembuhan ilahi dan Allah bekerja. Saya bertanya, kalau saat ini Bapak Ibu sakit, berdoa kepada Yesus, minta Tuhan sembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan enggak? Bisa? Loh ini bukan KKR-nya gereja sebelah loh Bapak. Bisa sembuhkan enggak? Kenapa? Karena bukan pendetanya yang menjadi kunci, bukan metodenya, bukan lagu pujiannya. Seringkali kan kita nyanyi, Allah kuasa melakukan. Wah kurang iman lagu itu harus nyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Gitu kan. Bapak Ibu, kita percaya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu segala macam metode ia bisa gunakan untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Ada suatu kali perempuan, ada orang yang buta, Bapak Ibu disembuhkan dengan cara apa Bapak Ibu? Tanah itu diludahi, diaduk-aduk terus dioleskan. Bapak Ibu gelem? Begitu no. Isi ya. Seringkali kan kita berpikir, oh Allah itu Allah yang berkuasa. Nah kenapa kita membatasi Allah yang berkuasa? Bekerja hanya dengan satu metode saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari belajar untuk terus mengaitkan iman kita, percaya kita kepada Dia. Bukan kepada pendeta, bukan kepada majelis, bukan kepada gereja tertentu, tetapi kepada Allah. Betul ya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan melalui hal ini, Markus ingin menyampaikan sesuatu kepada Yairus. Yesus ingin menyampaikan sesuatu kepada Yairus. Apa? Yaitu percayalah kepadaku. Jangan takut, percayalah kepadaku. Bapak Ibu, perintah atau permintaan untuk percaya ini ditulis dalam bentuk present. Artinya apa? Tetaplah percaya, terus-menerus percaya, dan teruslah berpegang kepada iman daripada berpegang kepada keputusasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kondisi hidup kita saat ini? Saya tahu ekonomi sedang susah, ya. Sekarang mau beli pertalite saja
sudah pakai aplikasi My Pertamina, betul ya? Bayarnya sudah nggak bisa pakai uang kontan, bayarnya pakai link aja, betul ya? Nah kemarin kita mendengar juga penyakit mulut dan kuku sudah menyebar kemana-mana Bapak Ibu. Hari ini kini poso daging, kini poso mangan sapi, ya. Rujak cingur mohon di stop dulu, ya toh. Sop buntut, bakso-bakso itu kan dibuat dari tulangnya sapi. Ditambahin lagi yang enak itu kan jeroan-jeroan, usus, babat. Stop kabeh. Mangan apa mari ini? PT ambek iwak. Nang kolek ono flu burung, PT ya go oleh. Terus mangan apa? Mangan sayur. Belum Bapak Ibu mangan sayur? Yak jahe, ya kan? Tambah sehat. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin rusak ini, apakah kita masih percaya bahwa Allah mampu memulihkan segala sesuatu? Saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika Yesus datang, dunia ini tidak akan dihancurkan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan dunia ini dan Tuhan mengatakan apa? Melihat apa yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Karena dosa masuk ke dalam dunia ini sehingga dunia dan segala tatanannya menjadi kacau. Tetapi ketika Yesus datang, Tuhan menyempurnakan penebusannya atas dunia ini. Ya, sejak kapan binatang itu mau makan manusia? Ya sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, binatang itu tunduk kepada manusia. Betul ya? Nah sekarang Bapak Ibu dengar berita, ular itu wis keleleran nang dindi. Di got ya ono, betul ya? Terus kemudian di taman-taman ya ono. Lho apa? Ulo iku kok keleleran? Ya karena nggak punya rumah. Omahe wis dibangun apartemen sing dukur ambek menungso. Dan akhirnya apa? Kita saling memakan. Entah kita waktu tidur dilek ambek ular iku dhisik, apa kene sing gepuk ular iku dhisik, betul kan? Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi dunia ini, ya, apa yang kita harapkan? Orang-orang yang berada di sana ketika Yesus datang meratap dan menangis. Mengapa mereka meratap dan menangis? Karena anaknya itu sudah mati. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah memang orang-orang di sana itu dibayar karena memang budaya Israel pada waktu itu. Orang-orang yang meratap dan menangis itu bisa disewa, supaya rumah duka itu ketokane benar-benar berduka, gitu kan? Kayak saiki kan enggak ya, di Adijasa itu ya, mangan kacang, gitu, mangan soto, ya, terus mangan apa meneh, ronde, rawon, kuabe. Aku gorong nyoba sing iki, metuno meneh, kue tiaw apeng, kan macam-macam. Kondisi duka sekarang itu sangat jauh dengan kondisi duka waktu itu. Orang-orang meratap, orang-orang itu menangis. Karena apa? Mereka sudah tidak dipenuhi dengan pengharapan lagi. Mereka sudah putus asa. Dan kalau kita bandingkan dengan catatan Injil Matius pasal 9 ayat 23, dikatakan ada peniup seruling di sana. Memang Bapak Ibu dikatakan di dalam budaya Israel, orang yang paling miskin sekalipun harus memanggil paling sedikit 2 orang pemain seruling dan 1 orang wanita meratap, untuk meratap dan menangis. Mereka mengatakan, ngapain anak ini sudah mati? Yesus berkata, anak ini sedang tertidur. Diketawakanlah Yesus. Dan akhirnya Yesus masuk membawa ayah dan ibu dari anak itu dan berkata, Talita kum. Ini adalah perkataan di dalam bahasa Aram. Talita itu adalah bentuk feminim dari kata domba atau seorang anak muda, dan di dalam konteks ini menunjuk kepada seorang anak muda. Dan kum ini itu ditulis dalam bentuk perintah imperatif yang artinya apa? Bangkitlah. Jadi kalau boleh dikatakan anak muda bangkitlah. Dan akhirnya Bapak Ibu, peristiwa ini mencelikan mata dari siapa? Yairus, istrinya dan keluarganya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi kita saat ini?
Ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang sulit untuk kita mengerti. Ada banyak hal yang sulit untuk kita pahami dengan otak kita yang terbatas ini. Setiap minggu kita datang ke gereja, di manakah iman kita? Masihkah kita percaya Dia Allah yang mampu untuk memelihara kita? Dia Allah yang mampu untuk menjaga hidup kita. Dia Allah yang mampu untuk menyembuhkan kita. Apakah kita masih percaya dengan hal-hal itu, Bapak Ibu? Allah bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, mari tugas kita cuma apa? Bertekun di dalam doa. Berbicara mengenai bertekun, Bapak Ibu. Anak muda sekarang itu sulit untuk bertekun di dalam doa. Kenapa, Bapak Ibu? Karena zaman sekarang sudah instan, budayanya sudah instan. Kalau dulu kita mau pergi ke pasar Atom, Bapak Ibu, dari sini mesti ngetem angkot, betul nggak? Nunggu kan, ngetem angkot itu ya. Terus mari gitu masuk, ya, terus kemudian berhenti gitu. Nah sekarang nggak perlu ngetem, Bapak Ibu. Tinggal pencet aplikasi, kendaraan itu datang ke rumah. Instan kan? Sekarang ada banyak warmindo. Apa warmindo itu? Warung makan Indomie goreng, ya kan? Sing dituku mie instan regane pira? 20.000 edian tenan, ya kan? Mie instan tuku dhewe ku mek 2.000, didol 20.000 ya gelem ae kan. Mending mangan soto daripada makan Indomie goreng. Instan kan? Sekarang kalau anak-anak dikasih PR sama gurunya, cari jawabannya melalui apa? Hah? Apa? Nah, ada Kanda, ada Genius, ada Brainly. Paling enak cari Mbah Google, ya kan? Gampang enggak? Zaman kita dulu, kalau dikasih PR sama gurunya enggak bisa apa? Dikosongi. Ini enggak boleh ditiru ya Bapak Ibu ya, ini saya dulu. Dikosongi, berangkat ke sekolah lebih pagi. Iki nomor iki awakmu iso gak? Langsung, oh iya disalin, gitu kan. Jadi nanti dikumpulkan, oh ketahuan buat, gitu kan. Nyarinya di mana Bapak Ibu? Di buku kan? Oh buku 1000 pena. Oh ini loh rumusnya ini, pakai ini. Kalau zaman sekarang carinya di apa? Google. Disalin, di copy paste sak jawabannya di LMS, Learning Management School. Beres gak? Disuruh bertekun di dalam doa bisa gak? Kenapa? Karena jawaban dan proses doa itulah lama, Bapak Ibu. Saya menjadi percaya ini Bapak Ibu ya, mungkin doa oleh beberapa orang. Saya mulai kelas 4 les bahasa Inggris, guru les bahasa Inggris saya itu ya sering menginjili saya sampai SMA 2, bayangkan berapa puluh tahun itu. Anak-anak muda, belajar menggunakan lutut untuk berdoa. Tidak ada segala sesuatu di dalam dunia ini yang instan. Ya, tidak ada di dalam dunia ini yang instan terjadi. Engkau bisa ada sampai dengan saat ini, pasti ada orang yang mendoakan engkau minimal. Siapa itu? Orang tuamu minimal. Mari kita belajar percaya, bertekun. Kalau ibadah doa Pak, sing didoano kok jemaat yang lemah tubuh, itu aja. Kan bosan ya, dicari yang lain. Tuh. Namanya bertekun itu Bapak Ibu ya, kita terus membawa doa itu di dalam kepada Tuhan. Saya masih ingat Bapak Ibu di gereja asal saya ada seorang bapak yang terkena kanker usus. Istrinya terkena kanker payudara. Setiap Rabu dan Sabtu didoakan. Sing teko doa sakjane bosen enggak? Doano terus. Jujur. Bosen ya? Tetapi Allah bekerja. Sampai sekarang Bapak Ibu, suaminya telah meninggal. Istrinya, tahun 2008, saya masuk ke saat Bapak Ibu ya. Berarti sekarang sudah 14 tahun ya. Kankernya masih ada enggak? Masih. Masih bertahan. Yang ngomong apa? Ya pokoknya kankerku kambuh Pak Chandra, nyut-nyut, ya toh. Tak tinggal tidur, terus gak tak pikiri. Besok bangun lagi, aku bisa beraktivitas, lek kambuh lagi ya tak tinggal istirahat. 2008 sampai 2022.
Berarti berapa tahun? 14 tahun kena kanker. Didoakan terus? Iya. Bosen enggak? Ibu iki meneh. Dari sana Bapak Ibu, kita punya iman untuk terus berdoa dan berharap. Makanya yang ikut doa ya, kalau doakan orang-orang yang sakit ya, ojo bosen. Iki meneh, si A meneh gitu kan. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Doa itu adalah perwujudan iman kita kepada karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu ya. Waktu saya pelayanan praktek 1 tahun di Bali Bapak Ibu, seorang teman ya sudah menikah, mereka itu berharap bisa dikaruniai anak, gitu ya. Tentu saja itu harapan dari setiap pasangan yang sudah menikah. Dia cerita Bapak Ibu, ketika dia sudah pindah Bali, sebulan sekali ya, dia harus pulang ke Surabaya, pergi ke Malang untuk menemui Sinse Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mendapatkan omongan. Dibelani dari Denpasar Bapak Ibu, terbang ke Surabaya, terus kemudian jalan ke Malang. Aku lek mbok kon nglakoni ngono aku wis ora sanggup, ya toh. Ya toh. Akhirnya apa? Ditekuni Bapak Ibu ya. Setelah kita balik dari Denpasar ke Surabaya, saya dikabari kalau enggak salah ya istrinya hamil. Ikut seneng enggak, Bang? Itulah ketekunan. Iman itu memerlukan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ya. Bapak Ibu, saya bersyukur dengan kondisi teman ini. Bahkan sekarang anaknya bukan cuma 1, anaknya sekarang 2. Ya. Saya ikut senang, saya ikut bersyukur karena ketekunannya menunjukkan pengharapannya, imannya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, kita terus percaya kepada Tuhan, beriman kepada Allah yang Maha Kuasa itu, dan sambil berdoa menantikan pertolongan dan pengharapan kepada Dia. Hidup kita bukan cuma di dunia ini, tetapi hidup kita juga bersama-sama dengan Allah di sorga yang mulia. Dan itulah pengharapan dari setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk boleh terus percaya, berharap, dan beriman kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami jikalau seringkali kami mengikut Yesus hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Kami mengikut Yesus supaya hidup kami menjadi mudah, tanpa masalah, dan tanpa hambatan atau rintangan. Tetapi hari ini kami belajar, ketika ada masalah, ketika ada hambatan, ketika ada tantangan, biarlah iman percaya kami yang menunjukkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu yang di luar nalar berpikir kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan bersama. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pagi hari ini, dan juga untuk perjamuan kudus yang sudah kita ikuti bersama. Biarlah firman Tuhan dan perjamuan kudus yang sudah kita lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga memberkati setiap. Mari Bapak Ibu, kita mau membawa persembahan kita mau menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sepanjang minggu ini. Mari kita membawa persembahan kita dan naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kita akan pujikan pujian ini sekali, kemudian nanti petugas persembahan saya persilakan untuk menjalankan pelayanan.
kasih setia, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bapa di surga, hari ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan ini ya Tuhan, ya Tuhan yang sucikan, kuduskan persembahan ini untuk boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini beribadah bersama-sama, baik di dalam gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Kiranya kasih setia dan pemeliharaan Tuhan terus menyertai setiap jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di dalam setiap pekerjaan, baik di dalam studi masing-masing. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami punya gereja, sebuah komunitas di mana kami boleh saling bersekutu satu dengan yang lain. Kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan. Tuhan pakai gereja ini untuk boleh menjadi saluran berkat untuk setiap jemaat maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar gereja kami. Berkati setiap hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani setiap jemaat Tuhan. Kami percayakan Tuhan terus menambahkan hikmat kepada Pendeta Chandra, Pendeta Julius bersama dengan keluarga, dan juga Lose Veve sebagai pembina sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus memakai setiap hamba Tuhan kami lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus percayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di setiap mungkin kesulitan yang sedang kami hadapi, khususnya dalam hal ekonomi. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberikan hikmat kepada para pemerintah kami untuk boleh mengeluarkan kebijakan yang tepat supaya bangsa ini boleh segera keluar dari krisis ini. Juga Tuhan bantu kami sebagai rakyat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, mengingat kasus COVID-19 mulai meningkat lagi akhir-akhir ini. Tapi kami tetap menyerahkan setiap kami, pribadi lepas pribadi, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau ya Tuhan, satu-satunya pribadi yang bisa kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita hari ini. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Dia. Semoga Allah sumber segala pengharapan akan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau semakin berlimpah-limpah di dalam iman dan pengharapan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya tunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya hari ini bersyukur saya bisa melihat kembali Bapak Harimoniaga yang beribadah di tengah-tengah kita ya. Selama beliau tidak bisa beribadah dan hari ini beliau bisa beribadah di tengah-tengah kita. Saya menyambut juga Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita. Jikalau Bapak Ibu belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami dengan sukacita menyambut Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat di dalam pelayanan, ya, kalau Bapak Ibu sudah lihat ada mulai lagi menjalankan kolekte, bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat bisa menghubungi saya atau Ibu Yusi untuk didaftarkan sebagai petugas penyambutan dan petugas kolekte, gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu karena sekarang zaman sudah canggih, ingin memberikan persembahan lewat transfer itu juga tidak masalah ya. Jadi yang mau memberikan uang cash ataupun transfer itu tidak menjadi masalah. Jadi yang ingin mendaftarkan diri untuk pelayanan baik kolektan ataupun penyambutan tamu, Bapak Ibu masih belum semua pelayanan bisa dibuka, misalnya ibadah doa ya. Tadi Ibu Elis ada cerita, ada salah satu gereja mengadakan sekolah Alkitab liburan, ternyata pulang dari sekolah Alkitab liburan itu anaknya positif COVID ya. Jadi kami juga masih berhati-hati supaya COVID ini masih bisa dikendalikan ya. Jadi kalau ada kesempatan melayani yang ingin mendaftar, silakan menghubungi Ibu Yusi ataupun saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya masih belum menerima nama orang-orang yang ingin mengikuti perjamuan kudus keliling. Jikalau masih ada orang-orang yang ingin mengikuti perjamuan kudus keliling, saya tunggu sampai hari ini, supaya hari Kamis nanti kami majelis bisa melayani perjamuan kudus ke rumah-rumah. Tentunya saja dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya. Dan saya menghimbau Bapak Ibu, segera vaksinasi booster. Ya, jangan ya nunggu, Pak, aku nanti nunggu kalau misalnya ada gratisan minyak goreng gitu ya. Aku nunggu nanti vaksin dikasih duit gitu ya. Jangan nunggu ya. Karena orang yang sudah divaksin booster itu peluang terkenanya tetap ada, tetapi gejalanya dan simptomnya itu lebih ringan dibandingkan yang belum. Ya, sekarang sudah dibuka di mana-mana. Silakan Bapak Ibu mencari info di Instagram. Kalau perlu info WA saya, nanti saya carikan info dan Bapak Ibu bisa mengikuti vaksin booster. Ya, itu saja pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Dan sebelum kita meninggalkan ruangan ini, ada tayangan ya yang ingin disampaikan.